أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا. ربي زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. Ayat 113 Quran surah Ali Imran. Sudah ketemu hadirin? Buat sahabat yang di rumah di TikTok, YouTube maupun Instagram, silahkan dibuka Al-Quran surah Ali Imran ayat 113. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisu sawa ayat 113 sampai ayat 115. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Allah berfirman di ayat 113, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya laisu sawa, mereka tidak sama di antara ahli kitab, ada yang jujur namun juga ada yang sebaliknya. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari dan mereka juga bersujud dan sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada yang tidak beriman, tapi ada yang beriman, dan mereka tidak sama. Kalimat tidak sama ini hadirin juga dapat jumpai di Al-Quran. Al-Quran surah Az-Zumar ayat yang ke-9, di mana Allah berfirman, Qul hal yastawil ladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun.
Katakan oleh kalian, hal yastawi, apakah sama? Alladzina la ya'lamun, alladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun, antara orang yang berilmu sama orang yang tidak berilmu pasti berbeda. Allah bertanya bukan berarti Allah tidak tahu, tapi kadang Allah memberi beberapa pertanyaan di dalam Al-Quran agar supaya manusia itu memberi perhatian, akhirnya faham, akhirnya jadi tahu. Kan seorang guru kadang ketika punya metode mengajar, anak-anak tahu nggak tahu Bu Guru. Misalkan kan ada aja metode pengajaran dengan cara bertanya supaya mad'u yang diajarkan faham. Anak-anak, iya Bu Guru, tahu nggak? Tahu apa Bu Guru? Begini. Akhirnya muridnya faham. Jadi Allah kadang bertanya bukan berarti Allah tidak tahu, tapi justru kadang Allah sedang mengajari kita, ini loh caranya memahamkan, agar manusia akhirnya jadi faham lewat pertanyaan-pertanyaan seperti itu kan. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun, apakah menurut kalian itu sama antara yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Jawabannya jelas beda. Sama, laisu sawa, nggak sama loh ya. Emang menurut kalian sama antara yang beriman dengan yang kufur, antara iman dengan antara tauhid dengan syirik, iman dengan kufur, antara yang benar dengan yang salah, antara yang hak sama yang batil? Nggak sama. Nah, Allah sedang mengajarkan kita untuk mengerti bahwa ahli kitab pun tidak semuanya kufur, tapi ada di antara mereka yang beriman. Mereka membaca Al-Quran, ayat-ayat Allah, mereka pun bersujud kepada Allah. Mereka inilah yang sudah mengimani Allah dan mengimani baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat 14. Jamaah coba tarik dulu untuk teman-teman di rumah juga. Silahkan buka ayat 114 Ali Imran, langsung bagian part akhir ayatnya. Wa ulaika minas salihin, dan mereka itulah orang-orang yang salih. Pahami baik-baik. Dari mundur ke belakang, nanti kita tarik ke depan. Ini cara memahaminya. Gimana supaya kita jadi hamba Allah yang salih? Caranya, ayat yang di belakang dari 114 Ali Imran ini nanti perlahan kita tarik ke depan. Wa ulaika minas salihin. Mereka itu disebut hamba Allah yang salih. Sekarang pertanyaannya, siapa hamba Allah yang salih? Kita detilkan satu persatu. Yang pertama, yu'minuna billah. Kalau kita mau disebut hamba Allah yang salih, syarat pertamanya harus dulu beriman kepada Allah. Yang kedua, wal yaumil akhir. Syarat yang kedua hamba yang salih itu beriman kepada hari akhir. Hari akhir disebut juga hari kiamat. Berarti hidupnya penuh dengan keyakinan kepada Allah, dilanjutkan keyakinannya kepada hari kiamat. Apakah berarti tidak serta-merta beberapa seperti iman kepada malaikat, nabi, rasul, kitab, iman kepada takdir baik, takdir buruk, berarti itu di skip? Enggak. Jadi 6-6-nya beriman kepada rukun iman yang ke-6, 6-6-nya diimani semua. Tapi gambaran iman kepada Allah dan hari akhir ini merupakan gambaran seorang hamba yang tunduk setiap derap langkah gerak-geriknya, visi misinya akan masa depan yang pasti datang, yakni kematian. Hari akhir itu kan terbagi dua, kiamat terbagi dua, kiamat kubra sama kiamat kubra, kiamat besar sama kiamat sugra. Kiamat kubra itu adalah selesainya semua alam semesta. Tapi kiamat sugra, hari akhir tiap-tiap manusia, adalah saat nyawanya Allah cabut dan dia sudah tidak lagi hidup. Ini hari akhir tiap-tiap personal manusia.
Kapan? Saat dia mati, pulang ke pangkuan Allah, itu hari akhir buat dia. Dan sudah tidak ada lagi amal kecuali sabda baginda Nabi 3. Yang pertama shadaqatun jariyatun, yang kedua ilmun yantafa'u bih, yang ketiga waladun saleh yad'ulah, sebagaimana hadis Bukhari Muslim dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Idza mata ibnu Adam, kalau wafat anak Adam, inqata'a, terputus amaluh, semua amal-amalnya, illa, kecuali min salas, dari 3 perkara. Yang pertama sedekah-sedekahnya. Yang kedua ilmu-ilmunya atau data yang dia tinggalkan di sosial media. Kalau bermanfaat jadi jariyah, kalau sebaliknya berpotensi jadi dosa jariyah. Awaladun salih yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakan beliau. Bisa murid, santri, anak yatim yang dia asuh, anak tiri yang mungkin bawaan dari pernikahannya dengan suaminya yang punya anak atau istrinya yang membawa anak, anak angkat yang selama ini dia biayai kehidupannya, anaknya orang lain yang siap mendoakan dia, doanya sampai. Ini orang kalau udah beriman sama hari akhir, jamaah, derap langkah gerak-geriknya akan difokuskan untuk menyambut hari akhir. Dan satu-satunya yang pasti datang kan itu, ya hadirin. Kita berharap, punya cita-cita, punya impian-impian, bahwa di tahun 2023 kita akan memiliki A, B, C, X, Y, Z. Nanti di tahun 2024 kita berharapan punya rencana A, B, C, X, Y, Z. Dengan begitu baik, indah, bagusnya kita menata masa depan, tapi lupa bahwa hakikat masa depan sejati kita adalah kematian. Tulis di kolom komentar, sahabat. Hakikat masa depan sejati kita adalah kematian. Siapa-siapa bisa menyangkal, atau siapa-siapa boleh tidak percaya tentang ucapan manusia, bisa aja dia nggak percaya tentang sesuatu yang terjadi, tentang realitas yang dialami, tapi tidak satupun manusia menyangkal bahwa dirinya akan mati. Semua pasti mati. Mulai dari orang miskin, orang kaya, rakyat biasa, raja-raja, bahkan apapun profesinya, bahkan tenaga medis yang selama ini kenal orang ahli medis, terkenal dengan kesehatannya pun mati. Dengan profesi yang disebut dengan dokter sekalipun mati, ustadz mati. Semua kita akan mati, jemaah. Satu-satunya kepastian yang kata Sayyiduna, mohon maaf, berkata cicitnya Sayyiduna Umar bin Khattab, beliau bernama Umar bin Abdul Aziz. Beliau berkata, sungguh aku tidak melihat sesuatu yang pasti datangnya kepada manusia, tapi justru malah dilalaikan oleh mereka, kecuali kematian. Ini kata Umar bin Abdul Aziz, cicitnya Sayyidina Umar bin Khattab. Kalian ini gimana? Sudah jelas kematian akan datang menyapa kalian, tapi justru itu yang paling kalian lalaikan. Kita kan begitu, hadirin. Kita tahu kematian pasti datang, tapi kadang kita yang paling lalai sama kematian. Kita lupa bersiap, masih sibuk sama urusan-urusan perkara dunia. Padahal kita tahu dunia dapat, ya kita nggak rugi. Dunia dapat, kita nggak bati. Dunia nggak dapat, kita nggak rugi. Batinya di mana, hadirin? Bati kalau dunia didapat lalu membuat dia makin dekat sama Allah. Tapi kan ujian keduniaan kadang yang paling banyak membuat orang lupa. Hari kemarin ketika kami menyampaikan, banyak yang diuji dengan kesabaran lulus, tapi tidak banyak yang diuji dengan popularitas, kekayaan, kekuasaan, kemasyhuran. Lebih hartanya bisa lulus, jarang. Tapi ketika diuji kesabaran, banyak yang lulus. Inilah hadirin
pas hidup kita hari ini qadarullah masyafal lagi diombang-ambing sama dunia, selalulah berkata dalam hati, ma indallahi khair, apa-apa yang ada dalam genggaman Allah itu yang terbaik. Walal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat lebih baik dan lebih kekal abadi selama-lamanya. Orang harus yakin dan mempersiapkan bahwa sejauh apapun dunia dia kejar, ujung-ujungnya garis finish itu adalah kematian. Tulis di kolom komentar ya sahabat, sejauh apapun dunia kita kejar, garis finishnya adalah kematian. Kita akan tinggalkan harta, kendaraan, handphone, semua perhiasan, rumah mewah yang selama ini kita bangun. Kita membangun rumah ini di usia 30 tahun dengan harapan akan memakainya dalam jangka waktu yang lama. Tapi sayang 1000 sayang, ada banyak rumah dibangun baru jadi, belum ditempati, baru merencanakan pindah pekan depan, pemiliknya wafat. Kami paham betul ada beberapa jamaah yang, alhamdulillah Ustadz, kami baru beli aset pinggir jalan sekian M, belum sempat aset itu dipakai, dimanfaatkan, orangnya wafat. Alhamdulillah Ustadz, kami baru membebaskan begini dan begitu sekian, pemiliknya wafat. Berapa banyak orang mendambakan hidup enak, punya dunia yang mewah dan nyaman, tapi mereka lupa mempersiapkan kematian mereka dengan kondisi yang husnul khatimah. Allahumma rzuqnal husnul khatimah. Ya Allah, rezekikan kami semua wafat husnul khatimah. Harus percaya bahwa kita akan berjumpa dengan hari itu. Hari itu akan tiba. Sesekali juga hadirin, coba di screening, apa yang masih ganjal kalau saya mati hari ini? Adakah hutang? Adakah kezaliman? Adakah pengkhianatan? Itu kan yang mengganjal hadirin. Sejatinya kita tuh tahu kok, kita matinya nanti siap, atau kita nanti matinya masih dalam keadaan aduh takut itu kita bisa mentakar hadirin lewat amalia harian-harian yang selama ini kita lakukan. Maka bercerminlah, lalu berkatalah kepada sosok manusia yang ada dalam depan cermin saat kita bercermin, wahai jiwa, wahai diri, apakah engkau siap kalau engkau mati hari ini? Kalau jawabannya siap, ada kemungkinan iman kita tuh lagi bagus-bagusnya. Ayo pertahankan, ayo tingkatkan. Tapi kalau kita bercermin lalu kemudian kita bertanya, wahai diri, siapkah engkau bila mati hari ini? Lalu jawabannya belum siap. Itu sinyal-sinyal dari Allah agar supaya kita segera bersiap. Bersiap hadirin. Gak nunggu lama, kematian akan datang di waktu yang kita paling tidak siap. Makanya jawabannya persiapannya setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Yang ketiga, syarat agar disebut sebagai orang salih dalam pandangan Allah. Sekali lagi hadirin, ini salih dalam pandangan Allah. Jadi kalau seorang hamba mau disebut sebagai salih dalam pandangan Allah, lakukan beberapa syarat ini. Syarat yang pertama, beriman kepada Allah. Syarat yang kedua, beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Yang syarat yang ketiga, ya'muruna bil ma'ruf. Orang kalau mau disebut salih dalam pandangan Allah harus beramar ma'ruf. Apa itu amar ma'ruf? Mengajak orang untuk berbuat baik semampunya. Mampunya hanya share. Mampunya repost. Mampunya untuk memfasilitasi, mampunya untuk membersamai semampunya. Karena baginda Nabi bersabda, wa ma amartukum bi, dari apa saja yang Allah perintahkan dan aku sunnahkan pada kalian, fa'tu minhu mastata'tum, lakukan semampu kalian.
Semampu kalian itu, definisi para ulama muhaddisin maksudnya adalah jangan dibuat standar rendah saat Anda mampu mengupgrade standar rendah Anda. Contoh, kita nih mampu loh hadirin, sedekah misalnya 2.000. Kita mampu sedekah 2.000 per hari. Jangan direndahkan standar itu, sehingga yang tadinya sejatinya kita mampu 2.000 per hari, kita buat udahlah sedekah 100 perak aja sehari. Enggak. Contoh lagi, seseorang ini mampu untuk sholat sunnah 4 rakaat, tapi juga jangan terus kemudian terlena dengan hal itu, akhirnya dia mengabaikannya padahal dia mampu sejatinya. Jadi disebut wama amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum, lakukan kebaikan apa yang diperintahkan semampu yang kalian bisa lakukan. Maksudnya itu kerahkan dengan totalitas apa yang bisa dilakukan. Alhamdulillah. Harus begitu, agar supaya kita tuh nggak stuck di standar yang rendah. Lalu kita berdalih, ya saya kan mampunya cuma segini doang, padahal kita mampu lebih baik daripada itu, mampu melompat lebih tinggi daripada itu. Begitu aja deh. Yang keempat, syarat agar kita disebut salih dalam pandangan Allah, syarat agar kita jadi hamba yang salih dalam pandangan Allah. Yang keempat, wa yanhauna 'anil munkar, dan hendaknya tiap-tiap jiwa mencegah dari yang mungkar. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Kadar iman yang paling rendah saat dia mengingkari dengan hati. Lebih tingginya saat dia ingkar mungkar dengan lisan. Lebih tinggi dan paling powerfulnya adalah saat dia ingkar mungkar dengan kekuasaan, power yang dia punya. Jadi nggak boleh kaum muslimin itu ingkar mungkar, nggak boleh kaum muslimin itu tidak ingkar mungkar. Kaum muslimin ingkar mungkar hukumnya wajib, namun yang berikutnya adalah sunnah, harus diingkari kalau ada kemungkaran terjadi. Yang kelima, nah ini yang paling harus kita pegang hadirin, karena insya Allah pelan-pelan keimanan Allah izinkan mudah-mudahan istiqomah, beriman kepada hari kiamat dan hari akhir hidup kita pun juga kita insya Allah sedang mengistiqomahkannya. Lalu amar ma'ruf pelan-pelan juga diamalkan, nahi mungkar juga pelan-pelan diamalkan. Yang kelima, kalau seorang hamba ingin disebut salih dalam pandangan Allah, lakukan yang kelima ini. Yang kelima, wa yusari'una fil khairat. Dia adalah tipikal orang yang selalu bersegera dalam kebaikan. Gak pernah orang ini bilang nanti ya, Gak pernah orang ini bilang bulan depan ya, gak pernah orang ini bilang besok ya. Wa yusari'una fil khairat. Orang kalau disebut solih dalam pandangan Allah, ciri karakter yang kelima melekat dalam hamba yang solih ini dalam pandangan Allah, wa yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang yang paling cepat dalam setiap amal solih. Ada kesempatan, ada kemampuan, sambut. Ada flyer lewat pengajian, datang. Ada info, notifikasi, cengkling live streaming, buka, ikuti kajian live streaming. Wa yusari'una fil khairat, cepat dia dalam beramal itu. Fil khairat, menyegerakan kebaikan. Tanpa pikir panjang, ada kebaikan, ambil. Ada kebaikan, ambil. Ada potensi kebaikan, ambil. Jangan berpikir panjang hadirin. Siapa-siapa yang dia berpikir panjang dalam melaksanakan amal salih, potensi syaitan menyelinap dalam pikirannya yang membuat dia menunda-nunda. Hasil dari seringnya menanti-nanti, maksudnya menanti-nanti itu artinya bilang nanti-nanti. Hasil seringnya dia bilang nanti-nanti dan menunda-nunda adalah gagal dalam beramal salih. Gak bisa beramal. Besok ya, akhirnya lupa.
nanti ya, akhirnya males, nggak dikerjain. Bulan depannya, walhasil meninggal. Wa yusari'una fil khairat, ayo segerakan dalam kebaikan. Kebaikan itu jamaah, jangan ditapi-tapi, jangan dibilang nanti-nanti, jangan ditunda-tunda. Tapi kebaikan itu harus segera. Tulis di kolom komentar sahabat, di caps lock. Kebaikan itu jangan ditapi, jangan dinanti-nanti, jangan ditunda-tunda. Kebaikan itu harus segera. Jangan bilang tapi, jangan bilang nanti, karena ciri orang saleh dalam pandangan Allah, wa yusari'una fil khairat. Mereka tuh bersegera banget. Pernah Sayyiduna Abdullah bin Umar bin Khattab pernah berkata, kalau kamu punya niat amal salih di waktu pagi, la tantazirul masa, jangan tunggu dan jangan ditunda sampai waktu petang. Niatnya pagi, lakukan aja di waktu pagi. Tapi kan kayaknya waktu petang lebih banyak deh orangnya, lebih butuh dia, lebih ini. Jangan. Siapa nih yang berkata? Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab. Sahabat yang lain juga demikian, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dan sahabat mulia yang lain radhiyallahu anhum ajmain. Kalau kamu punya rencana di waktu petang, la tantazirus sabah, jangan tunggu sampai waktu subuh atau waktu pagi. Apa yang diniatkan baik, lakukan segera, detik itu juga. Sekarang hadirin, di antara kita punya niat, bismillah ya Allah, pagi ini saya mau A, B, C. Lakukan aja hadirin. Bismillah ya Allah, tahun ini apa tahun depan ya? Kayaknya tahun depan dia lebih begini, lebih. Enggak. Kenapa kalau untuk kebaikan disegerakan? Agar lebih banyak kebaikan yang dia raih. Allah berfirman dalam Al-Quran, فَإِذَا فَرَقْتَ فَانْصَبْ. Kalau kalian sudah segera dalam kebaikan, selesai kebaikan yang satu, punya kalian peluang untuk melanjutkan kebaikan-kebaikan yang berikutnya. Makanya kalau hadirin punya azam, rencana-rencana baik, bismillah langsung jamaah. Kalau jamaah nunda, punya dua potensi. Satu, gagal dilakukan. Kedua, tertundalah banyak amal kebaikan karena ditunda. Kalau jamaah punya A, B, C pagi ini, bismillah selesai pagi ini, sore bisa menambah kebaikan. Oh, sore ini saya X, Y, Z, ya udah, jadi bertambah kebaikannya. Satu hari yang tadinya mau dilakukan cuma 3 kebaikan, walhasil karena kebaikan itu yusari'una fil khairat, disegerakan, jadi kebaikannya ada 6 yang dilakukan, bukan cuma 3. Itulah makna wa yusari'una fil khairat. Ciri yang kelima hamba Allah yang saleh dalam pandangan Allah berdasarkan Quran surah Ali Imran ayat 114, yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang yang tidak sekalipun pernah menunda-nunda dalam setiap amal saleh yang mereka kerjakan. Pelajarannya, jangan jadi hamba pemalas. Jangan jadi hamba pemalas, jangan jadi hamba penunda-nunda, jangan jadi hamba yang sukanya mengucapkan nanti-nanti, tapi kebaikan disegerakan. Punya rencana umrah, ada rezeki dari Allah, pas banget, alhamdulillah kita bisa bawakan yang terbaik dalam pandangan Allah dan Rasulnya. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah ridhoilah. Lagi jamaah, Allah kan berfirman, lagi jamaah, Rasul SAW kan bersabda, tidaklah haji dan umrah kecuali kalau kalian lakukan menghilangkan kefakiran dan menghilangkan dosa sebagaimana karat yang dihilangkan dari panci. Diganti. Allah juga berfirman dalam Al-Quran, apapun yang kalian keluarkan untuk agama Allah, untuk jalan Allah, fahuwa yukhlifuh, Allah yang akan ganti. Tapi kadang condongnya hati ini terhadap perihal selain apa yang Allah perintahkan, masih suka lebih dominan.
Umroh atau beli tas, umroh atau upgrade motor, umroh atau perihal-perihal yang lain. Padahal sekalipun jemaah belum pernah ia menginjakkan kaki ke tanah suci. Kalau sudah pernah, oke, ada opsional, ini sudah dilewati. Tapi kalau belum pernah, kadang kecondongan itu masih ada. Dan mantap manusia itu kadang masih terombang-ambing sama hal yang demikian. Rumah atau haji, rumah atau umroh, itu jawaban yang sebenarnya dalam iman nggak perlu dijawab. Karena rukun Islam yang kelima adalah pergi haji bila mampu, bukan punya rumah. Dan ngontrak tidak pernah membuat kita lebih hina jemaah. Yang membuat kita hina itu maksiat. Nikmati hadirin, kalau memang kita masih belum bisa membeli rumah atau kendaraan yang prima, tapi saat Allah izinkan ada harta dan kita mampu, manistata'a ilaihi sabila, berangkatlah ke Baitullah. Jangan sampai kita nanti ditanya Allah diberi kemampuan tapi kita enggan untuk berangkat ke Baitullah. Dan hadirin yang di TikTok, YouTube, Instagram, alasan apa yang membuat Anda, kalau Allah beri kemampuan lalu Anda belum datang ke Baitullah? Alasan apa? Takut. Itu syaitan, was-was syaitan yang sering bilang nanti dibalas loh di sana loh. Dulu di sini sering maksiatnya banyak kan, nanti di sana dibalas loh. Was-was syaitan, was-was syaitan. Itu syaitan yang nakut-nakutin tuh. Udah nggak usah kesana, udah begini. Syaitan. Jangan percaya ada orang yang bisik-bisikin seperti itu. Nanti di sana kalau kamu begini. Udah jalan aja dulu. Jangan was-wasin kayak gitu. Jalan aja dulu, berangkat aja dulu. Kalau memang di sana nanti ada pengalaman yang unik. Kok tiba-tiba muka saya diginiin ya, kok tiba-tiba saya disikut ya, kok tiba-tiba. Ingat selalu Allah Maha Baik. Boleh jadi cara baiknya Allah kepada seorang hamba yang dulunya berlumur dosa adalah dengan salah satunya diingatkan kembali, nih ya, jangan zalim. Tapi kalau dari awal udah takut, jangan takut. Bismillah, Allah pemilik Mekah, Madinah, Allah pemilik langit dan bumi, Allah pemilik alam semesta. Allah pun yang akan menyambut tamu-tamunya yang datang. Kemarin rombongan yang sebelum ini, rombongan bulan apa ya? Oktober 2022 atau Januari, 31 Januari 2023 kemarin. Ada seorang bapak cuma bawa uang 300.000 jemaah. 300.000 dari rumah, cuma bawa 300.000 bekal. Bapak bawa bekal cuma ini, iya cuma ini. Dan hari ke-5 kami bicara, atau hari ke-6 waktu itu kami bertanya, Bapak di sini bisa jajan? Bisa. Bisa beli minuman? Bisa. Bisa makan? Bisa. Uangnya habis gak? Enggak, ini masih utuh 300.000. Beliau, Masya Allah, Tabarakallah, dijamu sama hamba Allah yang lain. Ditraktir, dibayarin. Sehingga uang yang tadinya bekalnya 300.000 itu masih utuh. Dan 300.000 ini belum dikonversikan ke rial Saudi, uang mata uang Saudi, real itu. Tapi masih dalam bentuk lembaran 6 50 ribuan. 6 lembar 50 ribuan. Belum ditukar tuh di money changer. Ini hadirin, orang bertamu ke rumah Allah, Allah yang akan menyambutnya, yang akan menjamunya. Maka tenang aja hadirin. Gak usah ada pikiran takut nanti saya belum hijrah, saya bagaimana, saya ini belum tobat, belum insyaf, nanti gimana. Udah jalan aja dulu, bismillah. Gak usah ditakuti. Jalan aja dulu. Kita harus menyegerakan kebaikan. Apalagi kalau Anda Allah lebihkan dalam bab harta, apalagi yang mau ditunggu-tunggu. Udah punya semua dalam perihal dunia, mau apa lagi selain bertamu ke Baitullah. Lalu yang keenam, mohon maaf, yang kelima, wa yusari'una fil khairat, baru kemudian dari 5 ini wa ulaika minas salihin,
baru mereka ini disebut hamba-hamba Allah yang salih. Jadi kalau mau disebut sebagai hamba Allah yang salih, itu ada anjuran dalam Al-Quran, Quran surah. Jadi kalau kita mau disebut hamba Allah yang salih, itu ada formula rumusnya dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 114, 5 hal yang membuat seorang hamba menjadi salih dalam pandangan Allah. Yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada hari akhir. Yang ketiga, beramar ma'ruf. Yang keempat, mencegah dari perbuatan mungkar. Yang kelima, bersegera dalam kebaikan. Siapa yang melakukan 5 formula dalam ayat ini, maka Allah akan sebut dia hamba yang salih dalam pandangan Allah. Jadi seorang hamba baru disebut salih dalam pandangan Allah kalau 5 ini ditunaikan. Dan stressing pointnya setelah yang keempat awal, yang kelimanya wa yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang yang paling segera dalam kebaikan. Saya ngajak diri saya dan saya mengajak kita semua, ayo untuk tidak menunda kebaikan. Sabda Nabi, badiru bil a'mal. Sabda Nabi, bersegeralah kalian dalam beramal salih. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kalian menjemput ampunan dan meraih syurga. Fastabiqul khairat, ayo berlomba-lomba dan bersegera kalian mempersiapkan terbaik yang bisa kalian lakukan untuk masuk ke dalam gelanggang perlombaan. Perlombaan itu bernama berlomba dalam kebaikan. Jadi kita disuruh lomba dalam kebaikan. Lomba punya strategi, punya. Kenapa harus begini? Kenapa harus ini? Kenapa ini? Kenapa ini? Itu ada berlomba dalam kebaikan, hadirin. Kita ini harus berlomba ya hadirin dalam kebaikan. Kalau kita merasa pagi ini kita ngaji, ingat ada yang jadwal ngajinya lebih banyak daripada kita. Kalau kita hari ini ngaji sehari sekali udah merasa alhamdulillah ya Allah, udah pencapaian tertinggi luar biasa. Ingat hadirin, ada yang bahkan meluangkan seluruh waktunya untuk ngaji. Kalau kita hari ini diberi kemampuan oleh Allah, mampu bersedekah 1.000 rupiah, ingat di atas langit masih ada langit. Kita ini lagi berlomba untuk pulang dalam keadaan membawa bekal kebaikan yang baik dan banyak. Apa bekal yang bisa dibawa kalau kita menunda-nunda? Ayo bersegera, itulah ciri-ciri orang yang salih dalam pandangan Allah. Terakhir 115. Wa ma yaf'alu min khairin falan yughfaru wallahu 'alimun bil muttaqin. Dan kebaikan apapun yang kalian kerjakan, falan yughfaru, Allah tidak akan pernah mengingkarinya. Kebaikan apapun yang hamba itu kerjakan, Allah tahu, Allah melihat, Allah detilkan, Allah rincikan, dan Allah gak akan pernah kufur nikmat. Dan Allah tidak akan pernah mengingkari kebaikan hamba-hambanya. Bahkan kebiasaan Allah ya hadirin, harus difahami formula kebiasaan yang Allah berikan pada tiap-tiap hamba. Kebiasaan Allah adalah Allah tidak pernah membalas kebaikan dengan kebaikan yang sama, kecuali minimal pasti Allah lipat gandakan. Berapa kali lipat? 10 hasanat, 10 kali lipat. Jadi Allah gak pernah balas kebaikan hamba tuh dengan kebaikan yang sama tuh, gak pernah. Allah pasti balasnya lebih baik berkali-kali lipat, minimal 10 au sab'ina au sab'imi'atin au sab'imi'ati di'fin dalam hadis Muslim. Atau Allah balas berapa kali lipat? 700. Jadi gak pernah Allah balas sama tuh, gak pernah. Allah pasti balas yang lebih baik. Wa ma yaf'alu wa ma yaf'alu min khairin
kebaikan, Allah tidak akan pernah mengingkarinya. Allah tahu, Allah catat, Allah detilkan, Allah balas, dan tidak satupun yang tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alimum bil muttaqin. Dan Allah Maha mengetahui hamba-hamba yang bertakwa. Allah tuh paling tahu siapa yang jujur, bertakwa, yang salihnya itu bukan cuma di keramaian, tapi pas sendirian juga salih. Allah tahu siapa yang cuma kamuflase, siapa yang cuma topeng aja, salihnya cuma di depan layar kaca, sudah selesai lupa. Allah tuh paling tahu siapa yang kesolihannya hanya ketika terpampang di sosial media, di saat kesendirian dia bermaksiat. Allah tahu siapa yang solihnya pas lagi rame, begitu sendirian gak solih. Allah tahu. Wallahu alimun bil muttaqin. Allah yang paling tahu siapa hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma arhamna bil Quran. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah sudah selesai bahasan kita sampai 115 Ali Imran. Insyaallah besok kita bahas 116 dan semampu yang bisa kita bahas. Waktu dan tempat untuk tanya jawab dipersilakan. Fadhal hadirin. Ada pertanyaan, Mas? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Semoga Allah memberikan rahmat dan keberkahan kepada Ustaz dan jemaah dan kaum muslimin. Pertanyaan dari itu Ustaz, dari Naira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, isi bertanya, bagaimana kalau kita punya hutang ke orang tua, apakah boleh daftar haji atau umrah Ustaz? Jazakumullah khairan. Punya hutang kemana? Ke orang tua. Maksudnya punya hutang ke orang tua? Punya hutang ke orang tua. Oh ya. Lebih diutamakan haji atau umrah Ustaz? Jazakumullah khairan jazaa. Semoga Allah memuliakan yang bertanya. Tadi pertanyaan dari siapa, Mas? Dari Naira. Ibu Naira, semoga dimuliakan Allah selalu. Pertanyaan beliau, bagaimana kalau saya masih punya hutang? Mana yang dahulukan, bayar hutang atau daftar haji atau berangkat umroh? Jawabannya, yang wajib didahulukan, lebih utama saat bertemu antara dua yang wajib. Haji wajib bila yang mampu, bayar hutang berarti belum mampu. Lah, kan masih punya hutang. Kalau masih punya hutang berarti belum mampu, kecuali lunasi dulu hutangnya, lalu Allah berikan kemampuan finansialnya, silakan daftar haji. Jadi segera bayar hutang dulu, baru terus setelah lunas hutangnya daftar haji. Habis daftar haji, kalau ada rezeki lebih berangkat umroh, sudah silakan nikmati dunia. Dan hadirin, pegang baik-baik, karena banyak sekali orang cerita tentang pengalaman mendahulukan Allah, pasti Allah berikan feedback yang tidak pernah disangka, tidak pernah diduga. Pegang kalimat sederhana ini hadirin, prioritaskan Allah agar kehidupan dan seluruh hajatmu diprioritaskan Allah. Prioritaskan Allah dalam hidupmu, maka setiap hajat dan setiap yang kau harapkan akan diprioritaskan Allah. Banyak cerita-cerita kayak gini, banyak jemaah. Orang ini mendahulukan Allah, lalu Allah balas berkali-kali lipat. Cerita masyhur, bukan isapan jempol. Yang masyhur semua saya rasa kayaknya semua nasional tahu deh, kisah tukang bubur naik haji. Dia dahulukan Allah, Allah balas berlipat ganda. Ada kisah lagi, ada orang masih ngontrak, belum punya rumah, belum punya mobil, apa segala macam. Yang pertama dalam rumah tangganya dia bilang, sayang ayo kita daftar haji. Nabung pelan-pelan, daftar haji berdua. Nabung lagi pelan-pelan, berangkat umroh berdua. Ternyata beliau cerita, setelah Ustadz kami nabung, alhamdulillah daftar haji berdua sama istri, nabung lagi berangkat umroh. Setelah dua ini tertunaikan, Allah seperti mengizinkan aliran rezeki itu bertambah deras.
rumah kebeli cash tanpa cicilan, tanpa utang, cash keras, mobil diberikan, apa segala macam, itu datang dengan sendirinya. Jawabannya satu, rumus tadi. Prioritaskan Allah dalam hidupmu, maka Allah akan memprioritaskanmu dalam setiap urusan-urusan hidupmu. Tahu kenapa selama ini kok rasa-rasanya kayak kok kita kayak nggak diprioritasin ya? Boleh jadi jawabannya satu, selama ini kita hidup juga nggak pernah memprioritaskan Allah. Makanya pantas kalau hidup kita pun juga tidak diprioritaskan oleh Allah. Karena selama ini Allah kita tepikan, jauhkan, akhirkan. Kan rumus Al-Qur'annya begitu. Sebagaimana Allah mengingatkan, fadkuruni azkurkum, ya kamu ingat aku, azkurkum, nanti aku ingat sama kamu. Dalam bahasa yang lainnya, prioritaskan Allah, Allah prioritaskan hidupmu. Akhirkan Allah, engkau akan melihat hajatmu pun akan disisihkan dan diakhirkan oleh Allah. Fadkuruni azkurkum. Barakallahu fikum. Itu jawabannya, semoga terjawab. Barakallahu fikum. Silakan ya, tafadhol. Waalaikumsalam. Ahlan ya dah. Amin. Seseorang sudah ibadah haji lalu dia melakukan dosa besar, sudah berangkat haji lalu dia pulang haji berzina, apakah hajinya batal? Jawaban Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, lana a'maluna wa lakum a'malukum. Bagi kita amalan kita, bagi mereka amalan mereka. Tidak bisa kita memandang seseorang saat dia masih hidup, karena Nabi bersabda, innamal a'malu bil khawatimiha. Sesungguhnya amal kalian itu nanti tergantung penutupnya seperti apa. Mungkin dulu dia solih, tergelincir, berzina, pada akhirnya solih lagi, bisa jadi. Itu mungkin aja terjadi. Tapi kalau ditanya apa amal hajinya batal, Wallahu a'lam bishawab, tapi beberapa referensi dari para ulama, selama dia tidak murtad, selama dia tidak keluar dari dinullah al-Islam, maka tidak batal semua amal soleh dahulu yang pernah beliau kerjakan. Kecuali kalau murtad, habitat a'malahum, kalau dia keluar dari agama Allah, maka Allah berfirman batal semua amalannya, nol. Kalau dia murtad. Tapi kalau dia melakukan dosa besar, amal baik yang dulu pernah dilakukan, baik sedekahnya tetap Allah catat. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak pernah ghafil, lalai amma dari apa-apa ta'malun yang kalian kerjakan. Jadi hajinya tetap punya nilai pahala tersendiri, tapi dosa besarnya ya tetap dihitung sebagai sebuah dosa besar atas zinanya itu. Waliyazubillah. Dan hadirin, ciri-ciri haji mabrur ada 3. Yang pertama, Allah jaga dari keburukan. Yang kedua, Allah dekatkan pada kebaikan. Jadi dia semakin mudah berbuat baik. Ini ciri yang ketiga. Ciri haji mabrur itu adalah Allah izinkan hamba tersebut semakin lebih baik sepulang hajinya. Biasanya begitu. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Yang kedua ya, Anda silakan. Sudah ya, hidup itu. Saya pernah mendengar pengajian dari orang sufi. Saja saya mendengarkan yang menerangkan tentang kiamat. Jika kiamat terjadi, maka yang hancur itu hanya tata surya saja. Tata surya kita kan di alam semesta ini melihat tata surya. Saya mau percaya atau tidak, saya punya dasar.
besar. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakumullah khairal jazaa ya Anda, semoga dimuliakan Allah selalu. Amin ya rabbal alamin. Quran surah Ar-Rahman ayat 26 menjawab tersebut. Ayahanda kita Pak Haji Mulyono pernah mendengar beberapa kalimat statement, nanti kalau kiamat tuh yang hancur tata surya saja. Sedangkan tata surya itu ada bermiliar-miliar. Tata surya kita saja, yang lain enggak. Allah menjawab dalam Al-Quran Ar-Rahman ayat 26, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu itu artinya semua, seluruhnya. Man 'alaiha fan, akan binasa, akan hancur porak-poranda. Wa yabqa, dan yang kekal abadi tetap, wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, hanya wajahnya Allah. Artinya cuma Allah aja yang nanti, nggak ada lagi jemaah. Semua alam semesta ini hancur porak-poranda. Ya bumi, ya tata surya, ya galaksi mana, planet mana, semuanya binasa, hancur porak-poranda. Yang kekal cuma Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, semoga terjawab. Ar-Rahman ayat 26 dan 27. Semoga ilmu yang sederhana ini bermanfaat buat kita semua. Hadirin, gak kerasa sudah jam 6. Selamat bekerja bagi yang bekerja. Semoga Allah mudahkan pekerjaannya, sukses karirnya. Selamat berdagang bagi yang jamaah berdagang. Semoga Allah ridhoi, Allah berkahi, Allah lancarkan perniagaannya. Selamat mengajar bagi yang berprofesi sebagai guru atau tenaga pengajar kependidikan. Semoga ilmunya menjadi jariyah, Allah berkahi, Allah ridhoi, bermanfaat buat banyak umat. Dan selamat menghadirkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kemaslahatan bagi sahabat-sahabat yang di birokrasi atau sebagai teknokrat atau sebagai orang yang memegang tampuk kekuasaan. Semoga tanda tangan Anda diridhoi Allah, diberkahi Allah, bermaslahat atau membawa maslahat banyak untuk umat insyaallah biidznillah. Dan kami mendoakan yang sakit semoga lekas sembuh, yang kurang sehat, pilek-pilek, batuk-batuk, semoga Allah fitkan kembali. Yang qadar Allah belum punya keturunan, mudah-mudahan segera punya keturunan yang salih-salihah. Yang sudah lama menikah berpisah lalu kemudian Allah ganti yang lebih baik. Yang qadar Allah istrinya mengandung, Allah mudahkan dalam persalinannya dan pasca persalinannya. Dan bagi hadirin yang belum menikah, mudah-mudahan Allah pilihkan jodoh terbaik menurut Allah dinanti dan dipersiapkan dengan persiapan memantaskan diri dengan pantasan terbaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada wa min kulli dhikin makhraja wa min kulli usrin yusra. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi hab li minas shalihin. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Anni masani ad-durru anta arhamur rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.